tabrak belakang, dengan ada cicilan-cicilan. Attack speed, damage per second yang tinggi, Dairan dan Idok ini bisa bocor juga. Yes, bukan hanya bocor. Mereka saat ini bahkan melihat Sapero sudah di dalam powernya. Tidak dengan late game sekali, memang tidak dengan power peak dari Sapero yang mungkin kita lihat biasanya dengan adanya Harit. Tapi lihat cloudnya, apakah Sapero kerasukan Paman W? Uncle W. Iya. Ya apalagi kan ini game terakhir ya. Poin untuk keduanya ini, tiap pick demi picknya pun sangat-sangat penting. Penting sekali. Iya, dan ini bukan tanpa alasan pastinya untuk kembali memainkan lane jauhnya. Tabrak belakang terutama Rins yang bisa jadi korbannya juga. Tapi Kiboy harus mundur. Wow, mau tidak mau, flicker mereka keluarkan. Menandakan mungkin selanjutnya Turtle yang mungkin ada di tangan Onyx dengan 4.200 gold difference. Ini masih bisa ditanggulangi. Cuma mereka tidak menemukan jawaban untuk head to head antara Hayabusa dan juga Cloud. Ini kalau udah ada Immortality, Susujin akan berat banget nantinya. Benar. Winter Immortal bakal jadi PR. Tapi lagi-lagi untuk RRQ ya, mereka bisa memanfaatkan power dari Toei nantinya untuk arah video late game untuk di teamfight terutama. Karena enak banget nantinya untuk ada combo bersama dengan Rins. Frontline-nya ada Dairon dan Idok. Tinggal gimana cari positioning walaupun lini belakangnya juga cukup terancam. Karena flanking gameplay ataupun outrange dari Farsa ini akan sangat-sangat juga bisa mengganggu di mana positioning dari Toei itu berada. Oke, kita balik lagi Sapero, kita tahu tidak ada yang bisa mengikat dia secara pasti dengan sprint yang dia miliki. Dan Turtle akan didapatkan oleh Kairi, mendapatkan keuntungan yang sangat mahal dengan 4.500 gold difference dan makin termultiply. Makin lebih banyak lagi, makin lebih tinggi lagi gold yang dimiliki dari tim Onyx. Ya dan lihat ini lane atasnya udah mulai dikontrol oleh Kairi. Sementara Susujin sedang mencari celah demi celahnya untuk bisa memperkaya dirinya. Tapi masalahnya, Toei sekalinya muncul kena Curse of Crow aja dia digertak pasti harus mundur sih. Itu, untung ada awareness dengan metal detector yang dia miliki. Oh di mana keberadaan rumput-rumput ini tuh tidak pernah ada yang aman. Bahaya ya. Karena kita tahu burst damage dari Sans yang sudah dikatakan oleh Aung itu pasti minimal banget. Kalau nggak Purify dia tumbang. Opsinya cuma dua, Purify apa tumbang. Ini rumput kadang teman lagi sedang bukan teman ya. Sekarang kita ngelihat rumput untuk tim RRQ itu nggak ada yang aman. Rumput memang nggak bergoyang, tapi bisa mematikan. Dengan adanya Kiboy dan juga Sans di sana, itu bisa benar-benar memberikan hard attack untuk RRQ. Rumput tidak bergoyang, belum tentu ada orang. Iya. Terutama Kiboy kan yang punya power untuk bagaimana dia memberikan inisiasi. Dairan, the Way of Dragon, di followingnya dengan Real World Manipulation. Target mereka mengejar Toy, tapi dengan mencoba untuk menyelamatkan Dairan dengan Real World Manipulation. Itu the best thing yang bisa dilakukan tim RRQ. Tapi Conceal, dengan tidak ada The Way of Dragon. Dari tim Onyx, mereka disengage. RRQ tahu akan hal tersebut. So, Sujin, fokus ke arah Sans. Tidak mau apapun yang terjadi, tapi damage yang terlalu besar. Bahkan tidak bisa dilindungi. Kalau misalnya Kiboy masuk lebih dalam lagi, clear minion akan berat. No Real World Manipulation. Ini kena cancel ya, tadi yang kemudian dari Susujin tidak bisa bergerak secara leluasa juga. Cuman lihat berapa kali Kiboy nge-dodge dari tabrakan Shieldnya Didi dengan Shunpo-nya. Barusan juga tadi kita lihat bagaimana dodging yang bisa dilakukan juga, immune yang dilakukan. Sehingga apa yang ingin diharapkan oleh RRQ masih belum berjalan sesuai rencana. Mau buka real manipulation, ditabrak lagi dengan adanya outrange dari Feather Ice Strike. Tadi mau nggak mau, RRQ langsung berbondong-bondong mundur dulu. Soalnya lumayan berbahaya kan kalah damage untuk saat ini. Bahkan dari Kairi, awareness Kairi yang tidak pernah kita pungkiri. Dia berani untuk ngecek, masuk ke dalam bus, rotasinya yang cepat. Ini memang harus diperhatikan. Satu hal yang mungkin tidak bisa didapatkan untuk dari tim RRQ adalah kontes kali ini. Tapi informasi telah didapatkan ada Kiboy di belakang sana. Front to main gaming yang coba dilakukan oleh RRQ dan melepaskan Lot adalah sebuah jawaban Luffy. Dengan cair bersama dengan Prince. Landing duet from Sapero. Pura-pura dakar di manipulation. Bahkan mereka berhasil mendapatkan Rizal dengan Susujin. Tidak ada jawaban yang adanya avatar buat dia. Disengage dengan jawaban yang satu-satunya mereka miliki dari tim RRQ. Disengage is the only answer untuk saat ini. Mereka harus mundur sih, mereka harus bisa menjaga teritori defensif. Karena untuk bicara high ground lumayan lah ada jawaban dari Didi. Oke. Bikin mana bluder sih Boleh sekarang. sampai Holy Defense yang tertrigger sih. Dia butuh banget Holy Defense kan lihat. Curtain Call, in on point. Astaga Lutfi untuk RRQ. Alright. Dan kali ini dua base turret dari RRQ sudah mulai terekspos. Mereka harus bisa menjaga teritori defensif mereka juga. Karena Lord
Tapi Ini kalau di masih memang yang internasional kan pertama, nggak tapi gerak. secara power clear ini agak sedikit terhambat. Rins memang dia punya area dan juga jarak yang jauh. Tapi secepat apa dia bisa nge-clear Lord dengan damage per second-nya? Iya, betul sekali. Memang dia punya high ground, tapi secepat apa itu sih pertanyaannya. Dan satu, kalau Rins real world manipulation, Suns bakal bebas banget untuk bisa mendapatkan dengan Feather Effect. Dengan adanya dari satu damage turret yang besar, only defense, lagi-lagi menyelamatkan RRQ dari base turret dari top lane, tapi Kiboy udah mulai dive in. Zoning out belum terjadi, Koi tidak bisa maksimal. Karena kondisi kali ini dengan 1 poin kill saja, Skypizer tidak terlalu punya stack yang tinggi. Ya ini ketahan banget pastinya. 10.000 gold difference loh. Benar, dan juga nggak ada poin kill yang bisa diciptakan oleh Toy. Mau coba untuk tabrak dari tadi benar-benar di dodge terus-terusan sehingga nggak ada inisiasi berlebih lagi yang bisa dilakukan oleh Rasio. Tinggal gimana caranya mereka mundur dulu, berharap Onyx juga bisa melakukan defense ataupun mistake nantinya, nanti dibalikin keadaannya. Tapi dengan 10.000 berapa mistake yang dibutuhkan oleh RRQ untuk Onyx soalnya? Ini terlalu jauh. Kalau pertanyaan berapa kali mistake, mungkin kita cukup sulit untuk mengkalkulasi tersebut. Tapi berapa lama RRQ bertahan? Itu dia. Itu adalah hal yang paling cepat untuk bisa membuat seperti Rins punya damage untuk poking Kiboy, Toy punya damage, Dairon punya badan. Cuma itu dan Hayabusa juga punya power yang nanti. Tapi Onyx nggak mungkin melepasin mid to the late game-nya ke RRQ. Karena 10.000 gold difference. Kalau ini tidak dimanfaatkan, ini memastikan RRQ punya chance tersebut. Ada pergerakan yang coba untuk ingin Apa dilakukan sih? oleh RRQ. Dengan adanya Dapat- konsil, dapat- tapi awareness dari Luti yang langsung trigger mundur secara disiplin sehingga akhirnya apa yang coba untuk diupayakan oleh RRQ, mereka urungkan niatnya. Mereka tarik mundur lagi, mereka gencatan senjata untuk bagaimana men-setup defense. Karena kayaknya kalau misalkan kontes di Lord berikutnya, ini agak berat buat RRQ. Jawaban untuk mereka bisa mengatasi Lord selanjutnya, justru belum mereka temukan untuk saat ini, Om. Belum ada. Kita lihat terlalu jauh dari segi adu retribution. Gold sudah pasti, Rins gak bisa menumbangkan Suns dengan solo. Suns sebaliknya malah bisa menumbangkan Rins dengan instan. Jadi ini menjadi pertanyaan. Dengan tanpa ada holy defense, gimana cara mereka bertahan? Tuh, tidak ada holy defense, Lord yang sudah ter-enhance sepertinya mengikhlaskan adalah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh RRQ saat ini untuk Lord yang kedua. Lebih coba untuk bagaimana mereka kembali melakukan setup defense-nya. Walaupun memang agak berat dan lagi-lagi. Godlike! Gila Suns! Menggetarkan lane knockdown. Tidak ada risk untuk 26 detik. Tidak ada high ground defender. Apakah one strike push akan terjadi? Ini bencana. Masalahnya ini seperti apa yang udah kita sampaikan. Rinsnya aman, ini lumayan bisa ketahan. Tapi rinsnya hilang di saat Lordnya sudah mulai masuk ke dalam top lane. Konten kau telah dibuka. Gas sudah menjadi gelar utama. Suns memiliki satu buah BST. Dengan Feather yang terkait kembali. Lakukan claim dengan sangat cepat. Best terbuat yang sangat besar. Dan bisa mereka pertahankan. Tapi dengan avatar Guardian tidak mendapatkan apapun. Dan ini bencana. Base-nya bebas. Uang tidak bisa ditanggung lagi. Kekuatan sang raja langit berhasil bangkit dan kembali merebut tata mereka. Mengubur mimpi RRQ untuk mengangkat Immortal Trophy FPL Indonesia. Pertarungan para raja. Tapi tahta masih menjadi milik dari sang raja langit yang sudah bangkit. Lagi-lagi Velodrome menjadi sebuah venue yang cukup menyakitkan untuk RRQ. Raja dari segala raja yang harus tunduk, yang masih belum bisa menggapai. Setelah 5 season mereka